Okay, boys, here we go. Hai Sobat Bawang, selamat datang kembali di channel film. Di video kali ini aku mau membahas film yang berjudul Be With You. Penasaran kan sama alur filmnya? Yuk tonton aja videonya. Film ini menceritakan tentang seorang suami yang bernama Woo Jin dan anak laki-lakinya yang berumur 7 tahun yaitu Ji-ho. Sayangnya, ibu Ji-ho yang bernama So-ah baru saja meninggal. Namun Ji-ho selalu mempercayai bahwa So-ah ibunya akan kembali dari negeri awan ketika hari pertama di musim hujan. Seperti buku cerita yang ibu dongengkan tiap malam untuknya, yaitu kisah ibu pinguin yang berpisah dengan anaknya. Namun ia diberi kesempatan untuk kembali ke bumi dan bertemu anak pinguin. Mereka pun menghabiskan banyak waktu bersama dan hidup bahagia. Dia yakin buku cerita yang sering dibacakan ibunya adalah cerita yang benar. Sedangkan pekerjaan ayahnya hanya sebagai penjaga kolam renang dan kini ia hanya tinggal berdua dengan anaknya. Ji-ho yang terbangun biasanya akan langsung masuk lemari dan memeluk baju ibunya. Ji-ho sangat merindukan ibunya. Menjadi ayah sekaligus ibu bagi Ji-ho bukan hal yang mudah. 지호야, 일어나자. 학교 가야지. Ia harus bekerja dan melakukan pekerjaan rumah tangga sendirian. Ji-ho yang masih kecil masih mempercayai dongeng yang diceritakan oleh ibunya. 아빠, 비 와야 장마지. 그럴걸? 장마는 맨날 비 와? Saat musim hujan tiba, Ji-ho bersemangat karena dia meyakini bahwa ibunya akan datang. 장마 오면 엄마도 오잖아. Ayahnya sedih melihat Ji-ho yang masih belum mengerti jika ibunya telah tiada. Bahkan tiap Ji-ho berangkat sekolah, ia selalu mencium foto ibunya untuk berpamitan. Saat Woo Jin sedang bekerja, ia mulai didekati oleh rekan kerjanya, yaitu Yoon Jung, dan itu membuat pelatih renang cemburu. Namun Woo Jin tidak meresponnya. Tiap pulang sekolah, Ji-ho selalu mampir di toko milik teman ayahnya, yaitu Pak Hong-gu. Ji-ho curhat jika ia akan mewakili lomba lari di sekolah. Namun lomba itu diwajibkan bersama ayahnya. Sedangkan Ji-ho meragukan ayahnya tak bisa berlari cepat. Lalu Pak Hong-gu bersedia mewakilkannya. Hari pertandingan lari pun dimulai. Ayahnya izin kerja dan datang untuk ikut lomba estafet lari. Melihat Ji-ho yang tampak pesimis, Woo Jin berlari sekuat tenaga. Namun ketika ia hampir menang, Woo Jin jatuh pingsan. Woo Jin masih terus merindukan istrinya. Ia kerap menonton ulang video-video lama dengan istrinya. Ji-ho bersemangat ketika musim hujan datang. Ia berlari menuju sebuah stasiun kereta api yang sudah tua. Ia berharap ibunya akan segera datang. Ayahnya yang kasihan mengajaknya pulang. Namun Ji-ho tak mau. 오늘 엄마가 꼭 온다 그랬어. Sehingga Ji-ho harus dipaksa pulang. Saat perjalanan pulang, Ji-ho melihat seorang wanita duduk di terowongan rel kereta api. Wanita itu tertunduk. Woo Jin mengira itu adalah hantu. Sedangkan Ji-ho berlari mendekat dan mengira itu adalah ibunya. 엄마! 지호야. 엄마! 안돼 맞지 마. 일어나봐. 빨리. Ternyata benar, itu adalah So-ah, ibu Ji-ho. Bentar, bukannya So-ah sudah meninggal? Apakah wanita ini adalah hantu? Bukan ya guys, ini adalah So-ah muda yang datang dari dimensi waktu di masa lalu. So-ah tampak kebingungan dan tidak mengenali Ji-ho dan Woo Jin. Woo Jin sangat terkejut merasa tidak percaya jika istrinya telah kembali. Lalu mereka mengajak So-ah pulang. So-ah kebingungan melihat ia di masa lalu telah memiliki suami dan anak. Ji-ho dengan semangat mengajak ibunya room tour.
Jiho mengira jika ibunya telah hilang ingatan selama perjalanan kereta dari negeri awan. Wujin yang sangat senang dengan kedatangan Soa langsung membereskan rumah. Wujin tak mengatakan jika Soa di masa depan sebenarnya telah mati. 맞지 아빠? 엄마 내려오면서 머리 부딪힌 거 맞지? 아, 그래. Sehingga ia berbohong dan mengatakan jika Soa sakit dan dirawat di rumah sakit. Jiho juga ikut berbohong agar ibu tetap bersamanya. Malam harinya, Wujin masih tak percaya jika ada Soa di dalam rumahnya. Ia mengecek nafasnya, apakah benar dia memang manusia dan bukan hantu. Jiho yang sangat rindu ibunya sengaja membolos sekolah demi bisa bermain dengan ibunya. 왜 벌써 왔어? 오늘 선생님이 결석했어. 쌀. 그냥 노는 거야. Saat makan malam, Jiho minta dimasakkan makanan kesukaannya. Namun Soa yang datang dari masa lalu sepertinya belum pandai memasak. Sehingga saat masakannya meletus mengenai kaki Wujin. Soa meminta Wujin melepaskan celana. 그냥 잘 거예요? 좀 이따 잘까 하는데. 그럼 좀 벗어봐요. Wujin sudah GR akan diajak mantap-mantap, tapi ternyata tidak. Soa hanya ingin mengobati luka Wujin yang terkena minyak panas tadi. Karena Soa penasaran bagaimana ia mencintai Wujin, akhirnya ia meminta Wujin untuk menceritakan bagaimana ia pertama kali bertemu. Wujin pun mulai bercerita jika mereka adalah teman sekolah. Soa sangat cantik dan menjadi murid terpandai di kelasnya. Sedangkan Wujin adalah atlet renang yang hebat. Namun suatu ketika, Soa tenggelam saat berenang dan diselamatkan oleh Wujin. Sejak itu, Wujin jatuh cinta pada Soa. Saat kelas dansa, Wujin yang kidal kesulitan mengikuti irama. Ternyata Soa juga kidal. Akhirnya oleh guru mereka pun dipasangkan. Namun saking groginya, Wujin malah nyampluk hidung Soa hingga berdarah. 괜찮아. Dan itu membuat Soa tidak berbicara lagi dengan Wujin. Kecuali saat hari kelulusan SMA, Soa mengizinkan Wujin menulis namanya di buku perpisahannya. 볼펜. Setelah mereka lulus sekolah, mereka berbeda universitas. 2,5 tahun pun berlalu. Wujin masih menyukai Soa dan suka iseng telepon. Wujin grogi dan ingin segera menutupnya, namun dicegah oleh sahabatnya, yaitu Honggu. Di sini Wujin menghubungi Soa dengan alasan meminta pulpennya yang ketinggalan pada saat hari kelulusan. Modus. 나 정우진이라고. 혹시 고등학교 졸업식 날 내 볼펜 네가 가지고 있는. Mereka pun janjian bertemu untuk mengembalikan bolpen. Setel Wujin juga sangat aneh. Obrolan mereka juga sangat kaku. 내가 늦은 거 아니다. 네가 빨리 온 거지. 알아. Tapi itu adalah awal mereka mulai berkencan dan berkirim surat. Soa yang ditinggal sendirian di rumah membuka sebuah gudang yang isinya banyak sekali lukisan. Ternyata itu adalah Honggu ingin mengenalkan Wujin pada teman perempuannya. Namun Wujin menolak dan mengatakan Soa telah kembali. Malamnya ia datang ke rumah Wujin dan kaget melihat ada Soa di sana. Ia mengira itu adalah hantu. Soa mulai menerima kehidupannya dan memakai lagi cincin pernikahannya. Mereka hidup sangat bahagia. Soa ingin diceritakan lagi tentang alasan mereka bisa bersama. Wujin pun melanjutkan cerita mereka. Setelah saling berkirim surat, mereka pun kerap berkencan. Tetapi setelah kencan ketiganya, tiba-tiba saja Wujin pingsan saat latihan renang. Dokter mengatakan ada masalah di bagian otak yang mengendalikan hormon. Namun kondisinya makin memburuk dan jika ia gugup, ia akan pingsan. Disinilah akhir dari karirnya.
ia sudah tak sesehat dulu lagi dan tak kuat berenang juga. Wujin pun memutuskan hubungannya dengan Soah. 숨기지 말고. 숨기는 거 없어. 그냥 이제 네가 싫어졌어. Menurutku sih karena Wujin sangat sayang sama Soah, tapi dia tak ingin Soah mendapatkan suami yang mengidap penyakit, sehingga ia lebih rela memutuskan hubungan dengan Soah. Setahun pun berlalu. Wujin masih berusaha melupakan Soah, tetapi ia tak bisa, dan akhirnya ia pun mendatangi Soah. Sayangnya, ia melihat Soah bersama lelaki lain. Wujin pun patah hati. 어차피 난 너의 상대로 부족하다는 걸 확실히 느낄 수 있었으니까. Beberapa bulan kemudian, Soah menelpon Wujin untuk mengajaknya ketemu di stasiun kereta. 난 아무 걱정하지 마. 우린 잘할 거야. Dan meminta Wujin melamar dan menikahinya. Jadi gitu ya guys, yang diceritakan oleh Wujin kepada Soah saat ia pertama kali bertemu hingga memiliki anak, yaitu Jiho. Esok paginya, saat Soah sedang membersihkan rumah, ia menemukan buku diarinya dulu. Disinilah ia tahu, ia harus kembali ke masa depan setelah musim hujan berakhir. Soah langsung mengajarkan anaknya belajar mandiri seperti memasak telur, mencuci pakaian, dan menjemur sendiri. Juga belajar menggunakan alat penghisap debu dan membersihkan diri sendiri. Soah semakin sedih ketika melihat video kebahagiaan dengan suami dan anaknya. Ia sedih karena sebentar lagi ia akan kembali. Wujin yang tak ingin berpisah dengan Soah mengajak sahabatnya Honggu untuk menutup terowongan rel kereta api tersebut agar Soah tak pergi. Ia membawa kayu yang cukup banyak, tetapi karena hujan deras, kayu-kayu tersebut berhamburan. Di sini sepertinya Wujin frustasi. Ia benar-benar sedih karena sangat ingin Soah terus bersamanya. Dalam hatinya, ia sangat kecewa karena usaha yang dia lakukan seperti sia-sia. Soah pergi membelikan kue ulang tahun untuk Jiho. Saat menyanyikan lagu ulang tahun, Soah sangat sedih karena kebahagiaannya akan segera berakhir. Hari itu adalah hari Jiho akan pentas bernyanyi. Namun di kolam renang tempat Wujin bekerja, ada seseorang yang tenggelam. Ia yang sebenarnya terburu-buru memutuskan untuk menyelamatkan orang tersebut. Jiho sedih karena saat pentas bernyanyi ia tak melihat kehadiran orang tuanya. Namun ternyata Soah datang. Jiho berkata dia telah pandai menjaga dirinya dan akan menjaga ayahnya. 나는 우리 아빠를 꼭 지켜줄 거다. 엄마랑 그렇게 약속했다. Musim hujan pun berlalu. Tibalah hari di mana Soah harus kembali ke masa depannya. Sedangkan Wujin terbangun dari pingsan usai menolong orang tenggelam. Sedangkan hari itu matahari mulai terbit. Soah bergegas ke stasiun kereta. Karena jika ia tak kembali, ia tak akan dapat melihat anaknya lagi dari negeri awan sesuai buku ceritanya. Jiho panik dan mencari ibunya. Jiho menyusul ibunya di stasiun kereta. Lalu saat ingin pergi, tiba-tiba saja Jiho datang. 엄마, 지금 바로 가는 거 아니지? Ia bertanya, apakah ibunya meninggal karena kehadiran Jiho? Jika Jiho tak lahir, bisa saja ibunya tetap sehat dan hidup dengan ayahnya selamanya. Namun ibu menjawab, jika memiliki Jiho adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Wujin yang sebenarnya masih lemas dan hampir pingsan tetap memaksakan diri pergi ke stasiun kereta. Akhirnya mereka bertemu walau sekilas. Adegan ini sedih sekali. Mereka melepaskan Soah pergi menghilang ke negeri awan. Dan berjalanlah kehidupan mereka berdua seperti biasanya. Namun suatu hari Wujin menemukan buku diary milik Soah. Dan saat membacanya, ternyata Soahlah yang pertama kali mencintai Wujin. Soah jatuh cinta saat ia pertama kali berpapasan di sebuah gang atau lorong. Namun karena malu, Soah tak berani mengatakan kepada Wujin. Jadi setiap Soah berusaha dekat dengan Wujin, entah kenapa dia selalu merasa sial.
Dan ia menulis juga saat Woo-jin melihatnya bersama pria lain yang ternyata hanya temannya, dan saat itu ia langsung mengejar Woo-jin. Tetapi ia tiba-tiba kecelakaan. So-ah mengalami koma yang cukup lama hingga ternyata saat ia sadar ia sudah berada di sebuah terowongan stasiun tempat pertama kali ia bertemu Ji-ho dan Woo-jin. Jadi So-ah tersadar di sebuah masa depannya sendiri, yaitu 8 tahun yang akan datang di mana ia kecelakaan saat berumur 25 tahun. Lalu saat ia kembali ke terowongan stasiun tadi, ia tersadar di rumah sakit di mana ia dinyatakan telah koma selama 6 minggu. Saat ia sadar, ia bingung karena jika ia menikah dengan Woo-jin, artinya ia akan meninggal pada umur 32 tahun. So-ah sangat takut untuk meninggal secepat itu. Awalnya So-ah tak ingin bersama Woo-jin karena sudah tahu masa depannya. Ia ingin hidup lebih lama lagi. Namun setelah memikirkan semua itu, So-ah akhirnya memilih untuk bersama Woo-jin karena ia sadar Woo-jin dan Ji-ho sudah menunggunya di masa depan. Akhirnya So-ah menelpon Woo-jin untuk segera bertemu di stasiun, dan di sini So-ah meminta untuk dinikahi hingga lahirnya Ji-ho. 수아야, 난 아무 걱정하지 마. 우린 잘할 거야. 그렇게 정해져 있어. Dan film pun tamat. Film ini cukup recommended bagi pecinta drama, walaupun alurnya maju mundur, tetapi kita dapat menikmatinya karena ceritanya ini agak sedikit di luar nalar dan tetap bisa dinikmati. Dan begitulah cerita dari Be With You. Dan terima kasih, bye bye.